Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada, bukan karena kekuatan dan gagah kami, namun karena kebaikan-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini rindu mendengar firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang berbicara bagi kami masing-masing. Pakailah mulut lidah hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang terucap berasal dari isi hati Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Di ayat yang pertama tadi dikatakan orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata en Elohim atau tidak ada Allah. Dan dalam Alkitab bahasa Yunani dipakai kata ok estin theos. Nah, istilah ini tidak ada Allah sangat dekat dengan satu istilah yang saya yakin cukup familiar bagi kita, yaitu kata ateis atau ateisme. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, a yang berarti tanpa atau without, dan theos yang berarti Tuhan. Jadi ateisme secara sederhana berarti ketidakpercayaan atau kurangnya kepercayaan pada keberadaan Tuhan atau ilah-ilah. Etienne Born memberi definisi ateisme sebagai penyangkalan yang sengaja, nyata, dan dogmatis terhadap eksistensi Allah. Definisi dari Encyclopedia of Philosophy mengatakan bahwa seorang ateis adalah seorang yang tetap berpendapat bahwa tidak ada Allah, atau dengan kalimat lain adalah seorang yang menolak kepercayaan kepada Allah. Salah seorang ateis yang terkenal yang berasal dari Eropa bernama Friedrich Nietzsche. Dia bukan hanya sekedar berkata dalam hatinya tidak ada Allah, tetapi menyuarakan dengan keras bahwa Allah atau Tuhan sudah mati. God is dead. Friedrich Nietzsche lahir di Rocken, Jerman pada tahun 1844 dari lingkungan keluarga Kristen yang taat. Ayahnya seorang pendeta terkemuka dengan garis kependetaan yang terwaris turun-temurun, dan ibunya juga seorang penganut Kristen yang taat. Kakek dari Nietzsche, kakek Nietzsche adalah pendeta gereja Lutheran yang menduduki jabatan cukup tinggi. Nietzsche muda sempat dijuluki minister atau pendeta oleh teman-temannya karena ia tumbuh seperti pendeta cilik yang menghormati keteraturan, kerapian, dan kejujuran. Ia membenci teman-temannya yang nakal, yang suka mencuri, serta merusak milik orang lain. Namun sangatlah mengherankan, Nietzsche muda justru akhirnya melakukan pemberontakan terhadap tradisi yang dipegang teguh oleh keluarganya secara turun-temurun. Menginjak usianya yang ke-18 tahun, ia mulai kehilangan kepercayaan pada agama Kristen dan mulai mencari Tuhan dan kepercayaan baru. Nah, sejalan dengan itu, gaya hidupnya pun berubah total. Ia mulai menjalani hidup secara liar, bebas, sangat tidak beraturan, penuh dengan kegiatan pesta pora dan mabuk-mabukan. Bahkan dia cenderung memuaskan hasrat seksualnya. Sebagai seorang ateis garis keras, Nietzsche terkenal dengan konsep Übermensch atau manusia unggul dan gagasan atau konsep tentang kematian Tuhan, God is dead. Nietzsche mengajukan konsep mengenai manusia luhur atau manusia unggul bukan sebagai tipe manusia universal, bukan manusia pada umumnya, melainkan manusia unggul semacam ini adalah manusia otokratis yang berkuasa, yang memerintah, yang mampu melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang bengis, yang kejam,
apa yang dianggap kasar dan disebut oleh orang pada umumnya sebagai kejahatan. Hitler tampaknya terinfluence atau terpengaruh oleh konsep Nietzsche ini tentang manusia unggul ini, dan kemudian menyelewengkan konsep tersebut dengan menginjak-injak orang lain, terutama bangsa Yahudi, demi tujuannya yang jahat dan licik. Konsep atau gagasan yang kedua yang terkenal akan kegilaannya, konsep kedua yang dikemukakan oleh Nietzsche yang membuat dia terkenal akan kegilaannya karena menyampaikan atau mengemukakan gagasan God is dead yang termuat dalam aforisme atau perumpamaannya mengenai orang gila atau the madman. Isi dari Madman ini termuat dalam salah satu bukunya The Gay Science. Saya akan membacakan beberapa kutipan dari perumpamaan tentang orang gila ini yang ditulis oleh Nietzsche tadi. Apakah kau belum pernah dengar tentang orang gila itu yang menyalakan lentera di pagi hari cerah, lari ke pasar dan tanpa henti berseru, "Aku mencari Tuhan, aku mencari Tuhan." Karena banyak sekali dari mereka yang tidak percaya kepada Allah berdiri bersama di sana, ia membangkitkan gelak tawa yang lumayan riuh. Berkatalah seseorang, "Mengapa? Apakah ia tersesat?" Yang lain berkata, "Apakah ia," maksudnya Tuhan, "apakah ia kehilangan jalan seperti anak kecil? Atau apakah ia sedang bersembunyi? Apakah ia takut kepada kami? Apakah ia pergi berlayar atau beremigrasi?" Dengan demikian mereka berteriak dan tertawa. Orang gila itu kemudian melompat ke tengah mereka dan menghunjami mereka dengan tatapannya yang tajam. "Kemana Tuhan pergi?" ia berteriak. "Aku akan memberitahu kalian, kita telah membunuhnya. Kalian dan aku, kita semua pembunuhnya." Apakah kita belum mendengar suara penggali kubur yang sedang memakamkan Tuhan? Apakah kita belum mencium membusuknya Tuhan? Para ilah juga membusuk. Tuhan sudah mati dan kita telah membunuhnya. Di sini si orang gila itu terdiam dan lagi-lagi memandang ke para pendengarnya, dan mereka juga terdiam dan menatapnya terheran-heran. Akhirnya ia menghempaskan lenteranya ke tanah dan lentera itu pecah lalu mati. "Saya datang terlalu awal," dia lalu berkata demikian. "Saya belum pada waktu yang tepat. Acara luar biasa ini masih dalam perjalanan dan sedang dalam perjalanan. Belum mencapai telinga laki-laki," dan seterusnya. Lebih jauh diceritakan bahwa pada hari yang sama orang gila itu memasuki beberapa gereja lainnya dan di sana menyanyikan Requiem Aeternam Deo atau Eternal Rest to God atau nyanyian himne tentang kematian Tuhan. Ketika orang gila ini dibawa keluar untuk dimintai pertanggungjawabannya, ia selalu memberi jawaban yang sama. "What are these churches now?" Disebut sebagai apa gereja-gereja ini sekarang? Jika bukan semata-mata kuburan dan makam Tuhan. Sebuah serangan yang tajam yang dilontarkan secara keras oleh Nietzsche ini, pandangannya yang begitu sinis terhadap religiusitas, terhadap keagamaan, khususnya agama Kristen. Dan Nietzsche juga terkenal sebagai orang yang bukan sekedar antisemit atau membenci kaum Semit, ya. Bukan hanya sekedar membenci kaum Yahudi, tetapi dia sangat membenci kaum Yahudi karena dia berpikir bahwa dari Yahudilah kemudian muncul agama Kristen. Sebegitu dia bencinya terhadap agama Kristen, sebegitu dia bencinya terhadap Tuhan, sehingga dia melontarkan kritik-kritik yang begitu tajam yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Nah, reaksi spontan kita mendengarkan kritik tajam tersebut adalah penolakan. Sebagai orang Kristen, kita akan secara spontan menolak tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Nietzsche bahwa gereja adalah pembunuh Tuhan. Bukan hanya orang ateis, tetapi gereja juga adalah makam dan kuburan dari Tuhan. Secara refleks kita mungkin akan langsung merespon dengan perkataan seperti ini. "Dasar ateis gila."
seperti kurang kerjaan saja mendengarkan ocehan yang tidak jelas seperti itu, dan seterusnya dan sebagainya. Namun kalau kita sejenak memikirkan perumpamaan atau aforisme tadi, kita bisa berpikir, jangan-jangan apa yang disampaikan oleh beliau, oleh Nietzsche ini, bukan tidak beralasan. Pasti ada penyebab, pasti ada pemicu sehingga dia berpikir demikian, bahwa gereja tidak lebih daripada sekedar kuburan dan makam dari Tuhan. Saya berpikir jangan-jangan gereja Tuhan pada saat itu dan juga bahkan pada saat ini tanpa disadari sedang menggali liang kubur Tuhan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Nietzsche. Leo Tolstoy berkata demikian, ketika seorang primitif berhenti percaya pada berhala kayunya, itu tidaklah berarti bahwa tidak ada Allah. Tetapi hal itu berarti bahwa Allah yang benar tidak terbuat dari kayu. Saya ulangi sekali lagi kutipan dari Tolstoy. Ketika seorang primitif berhenti percaya pada berhala kayunya, itu tidaklah berarti bahwa tidak ada Allah. Tetapi itu berarti bahwa Allah yang benar tidak terbuat dari kayu. Kutipan ini semoga dapat menjadi semacam jembatan bagi kita agar kita dapat lebih memaknai serangan-serangan tajam dari Nietzsche atas kekristenan. Sudah seharusnya sebagai orang percaya atau orang Kristen kita menolak dengan tegas pemikiran Nietzsche ini yang begitu liar, yang sudah kelewatan batas. Tetapi di sisi lain kita juga tidak boleh terlalu naif dengan menutup segala kemungkinan bahwa gereja-gereja masa kini dan juga termasuk orang-orang Kristen di dalamnya sedang membangun berhala kayunya sendiri. Jangan-jangan orang Kristen, setidaknya sebagian orang Kristen dan gereja-gereja tanpa disadari mereka sedang membangun berhala kayunya sendiri. Terbalik dengan primitif yang mulai meninggalkan keyakinan lamanya dan mulai meninggalkan berhala kayunya, justru gereja jangan-jangan sedang membangun berhala kayunya sendiri. Dan dengan demikian mereka menggali liang kubur Tuhan dan menjadi kuburan serta makamnya Tuhan. Tentu yang saya maksud sebagai pembunuh Tuhan bukan dalam arti harfiah seolah-olah Tuhan bisa mati seperti halnya manusia. Allah sang pencipta, dia bersifat kekal, dia tidak berkesudahan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dia tetap ada. Tentu tidak ada seorang pun juga atau sesuatu apapun juga yang dapat mengakibatkan kematiannya. Tetapi yang saya maksud sesuai dengan judul khotbah ini, yaitu pembunuh Tuhan, adalah bahwa Tuhan karyanya tidak dapat dinyatakan secara nyata di dalam kehidupan orang percaya. Karyanya, kuasanya tidak dapat dinyatakan di dalam gereja, di mana sudah seharusnya menjadi bait Allah, menjadi tempat kediaman Allah, di mana Allah bertahta di atas kita, umat-umatnya yang percaya kepadanya. Jadi maksud dari pembunuh Tuhan artinya bahwa pengenalan yang salah tentang Allah, pemahaman yang keliru tentang pribadi Allah dapat membunuh, quote unquote ya, dapat tanda kutip membunuh karyanya, rencananya, penyertaannya di dalam kehidupan kita. Jika kita melihat di sekeliling kita dan kita bersikap jujur, kita dapat menyaksikan bahwa orang-orang Kristen, bahkan aktivis-aktivis atau bahkan pendeta sekalipun, teolog-teolog, mereka memiliki sikap hidup yang tidak mencerminkan karakter sebagai orang-orang percaya, karakter sebagai anak-anak Allah. Ada beberapa teolog yang justru tidak menyuarakan kebenaran, melainkan hanya mengemukakan pandangannya sendiri, kebenarannya sendiri yang menguntungkan bagi diri sendiri serta kelompoknya. Tuhan kemudian dibatasi di dalam doktrin-doktrin tertentu, kajian-kajian teologis, dan pengajaran-pengajaran manusia. Orang-orang seperti ini tidak segan-segan, tanda petik, membunuh
orang-orang percaya lainnya yang memiliki pemahaman berbeda dengan mereka. Membunuh yang saya maksudkan adalah membunuh karakternya, membunuh nama baik orang Kristen lainnya atau kelompok Kristen lainnya yang beroposisi dengan pandangan teologis yang dimiliki mereka. Bahkan ada pula yang menyebut diri sebagai apologet terkemuka, memiliki follower dengan jumlah yang banyak, namun ironisnya perkataannya, emosi yang diucapkan secara langsung maupun yang ditulis di dalam media-media sosial sama sekali tidak mencerminkan karakter sebagai seorang hamba Tuhan. Bukanlah karakter seorang anak Allah, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Maka jangan salahkan saya apabila saya menilai orang-orang seperti itu adalah pembunuh-pembunuh Tuhan. Killers of God. Orang-orang yang kejam, orang-orang yang keji, orang-orang yang bengis. Seperti yang disampaikan oleh firman tadi. Dalam Mazmur 14 ayat 1-3 tadi. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Kemudian di ayat yang ketiga, mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Tentu yang mereka perbuat tidak berarti bahwa tindakan-tindakan yang bersifat amoral sama sekali. Seperti pelanggaran terhadap kekudusan pernikahan atau perilaku seksual yang menyimpang misalnya. Tidak harus demikian. Namun dari sikap-sikap yang mereka tunjukkan dalam perilaku mereka, perlakuan mereka terhadap orang lain, terutama yang tidak termasuk di dalam kelompok mereka, begitu bengis, begitu kejam. Padahal di satu sisi mereka merasa sedang membela Tuhan, membela pekerjaan Tuhan, membela kebenaran. Namun kalau kita kritisi, sebenarnya yang sedang mereka lakukan adalah sebaliknya. Mereka bersifat kontraproduktif terhadap pekerjaan Tuhan. Bukannya memuliakan Tuhan, namun menjadi cela, menjadi ejekan terhadap kekristenan itu sendiri. Seperti halnya Saulus yang dengan menggebu-gebu membela Tuhan dengan membunuh orang-orang Kristen mula-mula. Merasa dirinya sedang membela pekerjaan Tuhan, tapi dengan pengertian yang salah. Namun di tengah perjalanan, Tuhan menjumpai Saulus ini dan bertanya, "Mengapakah engkau menganiaya aku?" Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya kutip ayat yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 9. Di ayat yang pertama dikatakan demikian, "Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan." Dia orang yang sangat giat bekerja, membela Tuhan. Tetapi dia tidak tahu bahwa yang sedang dilakukannya itu adalah kegiatan tanda petik membunuh Tuhan. Di ayat yang keempat, Tuhan Yesus dalam penampakannya dikatakan di sana bahwa kemudian Rasul Paulus rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Kalau boleh saya sampaikan dengan kalimat lain, Tuhan sedang mencegah upaya Saulus membunuh Tuhan dengan pertanyaan, "Mengapa engkau berusaha membunuh aku, hai Saulus?" Tanpa disadari, semangatnya yang menggebu-gebu dalam membela Tuhan, ternyata sedang menganiaya Tuhan. Ternyata sedang membunuh Tuhan. Puji Tuhan, setelah perjumpaan tersebut, Saulus kemudian bertobat 180 derajat. Dan dengan semangat yang sama, dengan semangat yang berapi-api, dengan berkobar-kobar hati, Rasul Paulus kemudian justru mengabarkan Injil yang sebelumnya ditentangnya secara habis-habisan. Dia kemudian menjadi orang percaya atau orang Kristen yang semula justru dia berusaha untuk memusnahkannya, berusaha untuk membinasakan orang-orang percaya ini. Akan menjadi sangat lain ceritanya apabila Saulus tidak bertobat. Dia akan terus merasa benar dan semakin memusuhi Tuhan. Dan dia akan terus dalam keadaan sebagai pembunuh Tuhan. Nah, pertobatan Saulus atau Rasul Paulus ini dapat kita lihat dari surat-surat penggembalaan yang ditulisnya sendiri. Yang menunjukkan bahwa tidak hanya dia kemudian
merasa bersalah dan membenci apa yang dulu telah dilakukannya, tetapi juga dia memiliki empati yang mendalam terhadap orang-orang sebangsanya yang masih berkeadaan seperti dia dahulu. Di dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai dengan ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Rasul Paulus menyadari bahwa teman-teman sebangsanya seperti dia dahulu tidak mengenal kebenaran Allah, sehingga giat kerja usaha mereka dilakukan tanpa pengertian yang benar. Ternyata pada hakikatnya atau pada esensinya bertolak belakang dengan yang diinginkan oleh hati mereka. Mereka menginginkan untuk berbakti kepada Allah, tetapi yang sejatinya adalah sebaliknya, mereka sedang memusuhi Allah. Mereka akhirnya menolak Allah dan bahkan menjadi pembunuh-pembunuhnya Tuhan. Di suratnya yang lain, dengan mengacu ayat utama kita tadi dari Mazmur pasal 14, Paulus menulis kepada anak rohaninya Titus. Di dalam Titus pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa identitas seseorang tidaklah ditentukan berdasarkan perkataan yang diucapkan oleh seseorang, tetapi sedikit banyak nampak akan terlihat dari perbuatan-perbuatannya. Alkitab berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius pasal 7 ayat 16 dan ayat yang ke-20. Nah, berbicara hal ini, yang terpenting harus kita lakukan bukan kemudian kita menilai, wah orang-orang itu, oh kelompok itu pembunuh-pembunuh Tuhan. Wah dia belum bertobat, dia memusuhi Tuhan nih. Bukan seperti itu. Tetapi hal yang terpenting yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar memiliki pengenalan yang sejati tentang pribadi Allah. Karena tanpa pengertian yang benar, tanpa disadari, kita bisa saja menjadi seorang pembunuh Tuhan. Dan ini pasti hal yang sangat serius sekali. Kita tidak berada di pihak Tuhan, sebaliknya justru beroposisi head to head terhadap Tuhan. Hal yang sangat mengerikan sekali. Ada beberapa ciri, ada beberapa karakteristik yang saya akan sampaikan mengenai pembunuh Tuhan ini. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi, bagaimana kita bisa kemudian mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak. Nah, supaya tidak melebar pembahasan ini, saya hanya batasi pada orang-orang Kristen saja. Saya tidak berbicara tentang orang-orang non-Kristen atau orang-orang ateis. Saya tidak berbicara tentang mereka, tetapi saya akan mengajak kita sama-sama memikirkan karakteristik atau ciri-ciri orang Kristen yang tanpa disadari ataupun disadari sebenarnya mereka adalah seorang pembunuh Tuhan. Ciri yang pertama berdasarkan pemaparan saya tadi sebelumnya, yaitu orang yang mengaku percaya Tuhan, mengaku sebagai orang Kristen, orang percaya, tetapi tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, di dalam Mazmur pasal 14 ayat 1 tadi ada satu kata yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai bebal, ya. Mazmur pasal 14 ayat yang pertama tadi, untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Orang bebal dalam bahasa Ibrani adalah Naval, ya. Naval ini nama seseorang di dalam Alkitab yang merupakan suami dari Abigail yang kemudian menjadi salah satu istri dari Daud. Nah, Nabal ini adalah orang yang bebal seperti halnya namanya, ya, yaitu bebal, ya. Orang yang tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik.
Saya akan membacakan mulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh dari 1 Samuel pasal yang ke-25. 1 Samuel pasal 25 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu." Ayat yang ketujuh, "Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel." Coba kita lihat apa respon atau reaksi dari Nabal ini kepada Daud. Di ayat yang ke-10, "Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, 'Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu?' Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya." Nabal ini bukan orang yang sama sekali tidak mengenal Daud. Dia bisa menyebutkan siapa anak Isai itu. Tapi sesungguhnya Nabal ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap orang yang sudah berjasa kepada hidupnya. Di ayat-ayat sebelumnya yang tadi saya sudah bacakan, di sana dikatakan atas pengawalan dari Daud dan juga orang-orangnya, maka ternak dari Nabal ini tidak ada yang hilang, tidak ada yang dimakan oleh binatang buas maupun dicuri oleh orang-orang lain. Bukannya membalas kebaikan Daud ya, dengan upeti, tetapi justru sebagai balasan adalah hinaan dan cercaan. Siapa itu Daud? Siapa anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Suatu penghinaan yang serius dari Nabal terhadap Daud ini. Menilai Daud sebagai orang pelarian yang kabur dari tuannya. Tidak ada bedanya dengan budak. Buat apa saya membalas kebaikan budak yang kabur dari tuannya? Begitu kira-kira pernyataan dari Nabal ini. Nah, jadi ciri yang pertama, orang yang tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik, yaitu orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang lain, kepada orang yang berbuat baik, ya, yang selama hidupnya di masa lalu sudah berjasa terhadap dia, tetapi bukannya dibalas dengan kebaikan, ya, at least paling tidak berterima kasih kepada orang tersebut. Justru yang ada adalah hinaan, yang ada adalah cercaan, yang ada adalah ejekan terhadap orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Saya beberapa kali mendengar beberapa kisah, beberapa cerita nyata, kisah nyata yang saya mendengarnya miris hati. Kok bisa ya ada orang-orang yang sangat tidak tahu berterima kasih seperti itu. Dari seorang narasumber yang sangat bisa saya percaya kebenarannya. Beliau menceritakan, men-sharingkan dulu pernah membantu seseorang. Orang ini dari bukan siapa-siapa, orang dari kampung. Tidak ada sanak famili keluarga ya, di Jakarta. Lalu kemudian ditolong, dirawat, ya, diberi makan, disekolahkan, ya, sampai dengan pendidikan yang tinggi. Setelah tanda petik menjadi orang ini lalu kemudian menjadi seperti kacang lupa kulitnya. Justru setelah menduduki satu kedudukan tertentu, satu posisi yang terhormat, dia balik menyerang kepada orang yang pernah berjasa pada hidupnya. Saya mendengar sambil mengelus dada, kok bisa ya ada orang sebegitu jahat. Ada lagi orang-orang lain yang sudah dibantu, lalu kemudian di kemudian hari justru menyerang orang yang pernah berbuat baik kepadanya di media sosial secara kejam sekali. Mengata-ngatakan sesat, ya, mengata-ngatakan hal-hal yang tidak pantas saya ucapkan di mimbar ini. Sungguh hal yang sangat menyedihkan. Dan itu adalah karakteristik pertama dari atau ciri-ciri pertama dari orang Kristen yang pembunuh Tuhan. Dia merasa aman hidupnya, merasa dia memiliki Tuhan, merasa sedang berbakti kepada Tuhan. Tetapi dari perilakunya, dari sikapnya tidak tahu berterima kasih. Orang-orang seperti ini
harus dikategorikan sebagai orang yang memusuhi Tuhan, sebagai pembunuh Tuhan. Tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik bisa juga berarti bahwa tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Yang pertama, tidak tahu berterima kasih kepada orang lain. Yang kedua, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Memang orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan ini masih berdoa kepada Tuhan. Dan dalam doa-doanya dia pun berterima kasih kepada Tuhan. Mengucapkan kata terima kasih. Ya, terima kasih Tuhan, syukur kepadamu. Tetapi isi doanya selalu berisikan atau dipenuhi syarat dengan tuntutan-tuntutan kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan dijadikan pihak yang berhutang kepadanya. Padahal kalau misalnya ditanya, ya, apa hutang Tuhan? Ya. Orang-orang seperti ini mungkin tidak segan-segan berkata, ayo kita klaim janjinya Tuhan. Janji yang mana yang belum Tuhan genapkan dalam kehidupanmu? Orang ini mungkin tidak bisa menjawabnya. Nah, inilah ciri-ciri orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa kita adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta kita. Dan sebagai pencipta, dia tentu tidak terikat atau tidak memiliki kewajiban untuk memberikan apapun kepada kita. Kalau kita diberi berkat oleh Tuhan, puji Tuhan, kita menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Tetapi kalau tidak diberi oleh Tuhan, kita meminta sesuatu dan Tuhan tidak memenuhinya, kita pun tidak boleh kecewa. Apalagi memusuhi Tuhan, apalagi membunuh Tuhan. Menutup karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai pencipta, Tuhan tidak pernah berhutang apapun kepada kita. Justru kita yang sebagai ciptaan, kitalah yang berhutang kepada Tuhan. Karena hidup kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, demikian kata firman Tuhan, maka muliakanlah Allah dengan segenap hidupmu. Nah, inilah ciri-ciri yang pertama, orang yang mengaku percaya Tuhan, namun tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik, yaitu orang-orang Kristen yang tidak tahu berterima kasih kepada orang lain, juga tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Berikutnya, orang yang mengaku percaya Tuhan, namun tidak berpikir bahwa ia, Tuhan, bersifat adil. Ia adalah pribadi yang maha adil. Ketika kehidupannya tenang-tenang saja, tidak ada masalah yang berarti, dia ingat kepada Tuhan, dia mengucap syukur, dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika ada sesuatu peristiwa yang tidak mengenakan hati, sesuatu yang tidak dikehendakinya terjadi menimpa kehidupannya, ada suatu kemalangan yang terjadi dalam hidupnya, ada penderitaan yang terjadi dalam hidupnya, dengan mudahnya orang-orang seperti ini berkata, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Di mana keadilannya? Katanya dia maha adil. Kok bisa peristiwa seperti ini menimpa dalam kehidupan kita? Di mana pembelaan Tuhan? Sikap seperti ini dapat dikelompokkan sebagai orang Kristen yang adalah pembunuh Tuhan. Memang seringkali kehidupan terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Memang kita harus bisa katakan bahwa dalam beberapa hal Allah sepertinya tidak adil. Allah sepertinya tidak adil. Tetapi dia adalah Allah yang maha adil. Kalau Allah adalah Allah yang adil seperti yang kita pikirkan, sesuai dengan persepsi kita manusia, maka tidak mungkin dia mengutus putra tunggalnya untuk menghapus dosa manusia. Itu bukan keadilan. Itu ketidakadilan di atas segala ketidakadilan. Bagaimana mungkin yang tidak berdosa dijadikannya berdosa, supaya kita yang sudah berdosa dimampukan, dimungkinkan untuk menjadi anak Allah yang tidak berdosa. It's not fair. Sangat tidak adil. Tetapi Allah adalah Allah yang maha adil. He is just. Justice, pengadilannya itu sangat bersifat adil. Justru karena kasihnya itu, Allah mengabaikan nilai-nilai keadilan seperti yang dipersepsikan oleh manusia. Justru karena tanda petik ketidakadilan Allah ini, kita kemudian dimungkinkan untuk diselamatkan dan beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan Dia untuk selama-lamanya di kerajaan sorga.
Jadi kita harus bersyukur bahwa sometimes kehidupan seems like it's not fair, tidak adil. Tetapi di atas segala-galanya kita harus memegang teguh suatu keyakinan bahwa Dia selalu bertindak adil. Apapun keputusannya, apapun yang Dia lakukan, apapun yang Tuhan Allah kerjakan dalam kehidupan kita, semua pasti demi kebaikan kita. Roma pasal 8 ayat 28, ayat yang sudah sangat familiar sekali bagi telinga kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi yang pertama, karakteristik yang pertama adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak sanggup berbuat yang baik. Yang kedua, orang yang mengaku percaya Tuhan, namun tidak berpikir bahwa Ia bersifat adil. Ada masih banyak yang lainnya, saya mungkin membacakan secara cepat saja. Yang ketiga, orang yang mengaku percaya Tuhan, namun tidak mampu mengampuni. Tidak mampu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Bahkan tidak mampu mengampuni dirinya sendiri atas kesalahan yang sudah dilakukan di masa lalu. Hati-hati jika kita memiliki sikap seperti ini, tidak mampu mengampuni. Padahal merasa sebagai orang yang percaya, mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah pembunuh-pembunuh Tuhan. Dan melalui kesempatan ini kesempatan yang sangat baik untuk kita bertobat dari kehidupan kita yang lama. Orang yang mengaku percaya Tuhan namun tidak mampu mengampuni berarti sedang melecehkan Tuhan tanpa disadari. Bahkan sedang memasukkan Tuhan ke dalam liang kuburnya. Mencegah Tuhan untuk berkarya nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa karakteristik yang lainnya. Saya catat di sini ada 9 ya. Pasti tidak mungkin saya bisa bahas semua satu persatu. Secara cepat saja mungkin saya bacakan. Orang yang mengaku percaya Tuhan namun tidak benar-benar mengenal Dia. Orang yang percaya Tuhan namun lebih percaya kepada uang, lebih mengandalkan uang, lebih merasa terjamin hidupnya apabila saldonya di bank tebal, saldonya banyak. Ada lagi orang yang mengaku percaya Tuhan namun tidak memiliki kehidupan doa. Bisa menghabiskan waktu sebegitu banyak untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain, tetapi tidak mampu bertahan 1 jam saja di bawah kaki Tuhan. Jangankan 1 jam, 5 menit pun sudah seperti cacing kepanasan. Orang-orang seperti ini patut mencurigai dirinya. Jangan-jangan saya adalah seorang pembunuh Tuhan. Dan melalui mimbar yang suci ini, sebagai hamba Allah, saya mengajak kita sekalian, termasuk diri saya sendiri, mari kita memperbaiki kehidupan kita. Selagi ada kesempatan dari Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kita waktu. Marilah kita bertobat. Bagaimana kemudian agar kita tidak menjadi seorang pembunuh Tuhan? Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Tetapi saya akan membaca terutama dari ayat yang ketiga, ya, ayat ketiga dan ayatnya yang keempat. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, jadi menjawab pertanyaan bagaimana supaya kita tidak menjadi seorang pembunuh Tuhan, maka kita harus mematikan kehidupan kita sendiri. Mematikan cara hidup kita yang lama. Ada satu lagu yang digubah oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Matikanlah aku Tuhan, matikanku setiap hari. Mungkin lagu ini sudah lama tidak kita nyanyikan. Melalui kesempatan ini, saya mengajak bukan hanya sekedar kita menyanyikan lagu ini, tetapi benar-benar menghayatinya, menghidupinya di dalam kehidupan kita setiap hari. Matikanlah aku ya Tuhan. Kita bertanya dan kita menjawab dengan jujur
terhadap diri kita sendiri. Kamu serius? Kamu sungguh-sungguh? Apakah benar-benar kamu mau meninggalkan kehidupanmu yang lama? Kehidupanmu yang lama enak loh. Kehidupanmu yang lama nikmat loh. Apabila kita bersedia untuk menjadi anak-anak Allah yang hidup. Jangan hanya mengenakan ini sebagai status, sebagai orang percaya, orang Kristen, sebagai anak-anak Allah. Tetapi hidupilah kehidupan Kristus, sehingga kita pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Janganlah menjadi pembunuh-pembunuh Tuhan. Kalau di masa yang lalu kita banyak melakukan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai pembunuh Tuhan. Jangan menunda kesempatan ini. Ini waktu yang terbaik untuk kita bertobat. Agar melalui hidup kita, nama Tuhan boleh dimuliakan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dan kita mau merespon firman Tuhan ini. Dan saya ajak kita sekalian berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada kesempatan kali ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami mawas diri, agar kami mengevaluasi diri kami, agar kami mengintrospeksi diri kami. Jangan-jangan kami hanya memiliki perasaan bahwa kami mengikut Engkau. Sebaliknya justru kami menjadi pembunuh Tuhan. Karya-Mu tidak dapat dinyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Firman-Mu mengajak kami untuk kami mengakui kesalahan dosa kami di hadapan Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Kami bersedia Tuhan mengenakan hidup-Mu dalam kehidupan kami, mengenakan karakter Kristus dalam kehidupan kami, agar dalam setiap langkah hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita sekalian. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita.
tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Sekarang, terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.